melambat progresivitasnya sehingga memperpanjang harapan hidupnya. Kita bisa lihat di sini. Ya, jadi dimulai dari yang disebut sebagai stage A dan stage B dari heart failure, ini kita sebut sebagai pre-heart failure. Kemudian dia mulai masuk ke symptomatic heart failure. Nah, pada episode ini akan terjadi episode di mana pasiennya mengalami episode akut heart failure yang akan menurunkan fungsi dari miokardnya, sehingga setiap kali terjadi episode akut heart failure, tergantung seberapa berat kondisi tersebut yang dialami oleh kita, maka fungsi jantung secara perlahan akan menurun. Ya, semakin sering pasiennya mengalami episode akut, semakin buruk prognosisnya dan semakin harapan hidupnya semakin menurun. Dan kita tahu bahwa setiap episode dari gagal jantung kronik itu ada resiko mengalami sudden cardiac death ya, karena aritmia, terutama itu ya, atau karena infark akut bisa juga seperti ini. Jadi selalu dibayangi oleh episode dari sudden cardiac death atau keburukan dari jantung. Nah, yang kita usahakan adalah mencegah episode akut ini agar tidak terlalu memperburuk fungsi jantungnya, ya, sehingga kita bisa mempertahankan fungsi jantungnya menjadi lebih dalam jangka panjang lebih baik, ya, dan itu akan memperpanjang harapan. Ini yang menjadi target terapi kita, ya. Kita usahakan agar episode gagal jantung akutnya ini tidak berat. Ya, kita tahu yang disebut dengan acute heart failure itu dibagi menjadi dua macam, yaitu acute heart failure de novo, artinya dia baru pertama kali mengalami episode gagal jantung, ya, atau yang lebih sering lagi adalah acute necrotic heart failure, ya, dari pasien-pasien gagal jantung yang mengalami episode perburukan, yang disebut acute heart failure. Contohnya dari acute heart failure yang de novo adalah pasien-pasien yang mengalami infark miokardial akut, gagal jantung, juga akut. Ya, pasien mengalami emboli paru, gagal jantung, itu akut heart failure de novo. Ya, presentasi yang akut di komisaris heart failure ini tentunya lebih besar, ya, karena semakin besar pasien-pasien gagal jantung itu episodenya sebetulnya terjadi pada episode pasien-pasien yang sudah mengalami chronic heart failure. Ya, terminologi baru ini sebetulnya supaya tidak membingungkan, disatukan saja semua, ya, menjadi pasien-pasien dengan decompensated heart failure. Kalau kita ingat terminologi dulu gitu, ya, tentang heart failure, kita sebut sebagai decompensatio cordis, ya, dan itu istilah itu dipakai kembali, ya, karena istilah itu global dan bisa mencakup episode akut atau acute decompensated heart failure. Ya, kalau dia memerlukan urgent treatment, kita sebut acute decompensated heart failure. Jadi nanti istilah pasien-pasien yang dirawat itu selalu dengan ADHM seperti itu sebenarnya sempit diagnosisnya pada suatu episode akut yang baru atau yang sudah lama. Jadi ini terminologi yang sekarang kita gunakan, ya, jadi kembali menggunakan istilah yang sebetulnya sudah lama kita tahu, ya. Ya, bagaimana patomekanisme? Jadi kita tahu episode acute heart failure itu bisa terjadi pada jantung yang normal, ya, atau jantung yang sudah mengalami gangguan struktural, misalnya pasien-pasien dengan hypertensive heart disease atau pasien-pasien yang sudah mengalami gagal jantung kronik, ya. Jadi bisa terjadi pada ketiga kondisi tersebut, ya. Yang harus diperhatikan adalah episode akut itu apa triggernya, ya. Triggernya itu yang harus kita atasi, ya.
trigger itu bisa macam-macam, tapi ini yang paling sering. Nomor satu itu yang harus dipikirkan adalah acute coronary syndrome, hipertensi emergency, ya, aritmia, infeksi mungkin sering kita temukan sebagai trigger, atau perburukan ginjal dan obat-obat yang tidak non-adherence, jadi tidak teratur gitu, ya. Nah, trigger ini akan mengalami miokard, renal, vaskular, dan hormonal, menyebabkan kongesti dan organ dysfunction, kemudian terjadilah lingkaran setan yang semakin memperburuk fungsi kardiak. Ya. Nah, tugas kita pada kondisi acute heart failure adalah membatasi kerusakan pada miokard dan kerusakan pada renal, ya, sehingga lingkaran setan ini bisa diputus dan kita bisa mengatasi kondisi pasien dengan cepat. Semakin cepat kita atasi, prognosisnya akan semakin baik. Oke, jadi ini berbagai mekanisme bagaimana trigger factor itu menyebabkan gagal jantung akut. Ya, kita bisa lihat misalnya ada hipertensi yang tidak terkontrol, itu akan menjadi pressure overload menyebabkan acute heart failure. Kemudian tadi itu menyebabkan diastolic dysfunction, ya, sebagai mekanisme terjadinya acute heart failure, atau pada acute myocardial infarction itu karena kerusakan miokard yang menyebabkan terganggunya kontraktilitas, ya. Sedangkan pada pasien-pasien dengan renal dysfunction itu biasanya terjadi volume overload yang menyebabkan preloading meningkat, terjadi gagal jantung akut. Jadi kita ini patologi ini, tapi yang lebih penting adalah kita mengetahui apa triggernya, ya. Jadi selalu dievaluasi apa yang menjadi trigger dari gagal jantung akut, ya. Bisa saja kalau tidak ada trigger, bisa saja, ya, terutama pada pasien-pasien dengan advance heart failure. Itu fungsi jantungnya sudah menurun dan tanpa trigger pun dia akan menjadi mengalami berbekas, ya. Selalu yang dipikirkan pertama kali kalau kita menemui pasien-pasien dengan acute heart failure, apakah dia mengalami acute coronary syndrome tidak? Apakah ada episode itu tidak, ya? Karena kalau acute coronary syndrome kita harus atasi segera, dan itu kita bisa lihat tadi pada trajektori heart failure kita mencegah terjadi penurunan yang dalam dari fungsi miokard, ya. Kemudian tentunya kalau misalnya ada kenaikan tekanan darah yang tinggi seperti itu, ya, ada hipertensi emergency juga kita harus kenal, ya. Infeksi ini yang menjadi trigger yang seringkali pada orang tua yang harus kita kenal, ya, apakah triggernya dari infeksi atau tidak. Itu yang disebut trigger yang paling sering, ya. Jadi trigger ini yang harus kita deteksi, ya. Karena kalau triggernya kita bisa deteksi, kita bisa atasi dengan cepat, diharapkan penurunan fungsi miokardnya itu tidak berat, ya. Ya, dan ada hal yang harus diperhatikan adalah biasanya trigger yang kalau kita tidak tahu, lihat jangan-jangan triggernya adalah obat-obat yang selama ini digunakan, ya. Pada orang tua itu seringkali mereka menggunakan NSAID, ya, baik COX non-selective maupun COX yang selektif. Dua-duanya itu bisa menjadi trigger dari acute heart failure, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya jangan-jangan triggernya adalah itu. Kalau itu yang terjadi, biasanya pada pasien-pasien tersebut kita anjurkan untuk menggunakan obat-obat topikal saja untuk menghilangkan nyerinya, atau fisioterapi seperti itu. Obat-obat antinya atau vaksin harus dihentikan, ya. Ya, ini juga obat-obat diabetes, ya, itu bisa menjadi trigger. Metformin itu sering kita gunakan, ya. Kalau dia itu sudah obat ini harus dihentikan dulu, ya, karena dia bisa men-trigger adanya metabolisme anaerob, ya, sehingga pasiennya memburuk, ya. Kecuali kalau kondisinya stabil tidak berat. Tapi kalau berat sebaiknya diganti, ya. Dan satu lagi mungkin kalau metformin itu kalau ada gangguan fungsi ginjal mungkin kita harus hati-hati karena dia lebih
bisa men-trigger lebih buruk, ya. Sama ini kalau tiazolidin saya kira ini sudah ada penelitiannya menunjukkan bahwa dia memang punya efek buruk pada heart failure, ya. Saxagliptin ya, before inhibitor dia juga mempunyai efek buruk terhadap heart failure, ya. Sehingga mungkin kita harus hindari penggunaannya. Kalau apalagi kalau dia berulang kali terjadi perburukan. Kalsium channel blocker, saya kira kita sudah tahu ya bahwa kalsium channel blocker pada heart failure mampu, ya. Biasa terapkan difenipin pada yang lebih stabil, kadang-kadang masih bisa ditolerir, ya, tapi biasa terapkan seringkali menjadi trigger perburukan. Jadi obat-obatan salah satu faktor yang harus diperhatikan, yang mungkin harus yang kita eliminir ya, menjadi kemungkinan sebagai trigger dari acute heart failure. Ya. Ini penelitian di kita ya, kita bisa lihat apa yang menjadi trigger dari heart failure, acute heart failure. Yang paling sering adalah memang acute coronary syndrome. Ya, kadang-kadang simptomnya tidak terlalu jelas, apalagi pada orang tua. Seringkali pasiennya datang justru dengan keluhan sesak nafas, tidak ada seperti itu, ya. Tapi kita harus waspada ya, kalau dia akut, dia berulang kali episode akutnya, jangan-jangan pencetusnya adalah acute coronary syndrome, ya. Kemudian juga infeksi paru-paru, ini juga salah satu trigger yang sering, ya. Dan aritmia, ya. Sedangkan yang sering kita lihat sebetulnya adalah ya pada pasien-pasien, terutama pasien-pasien BPJS adalah non-adherence dari obat-obatannya. Kenapa non-adherence seperti ini? Ya, karena biasanya sebetulnya kalau kita terapi pasien-pasien heart failure, itu simptom itu seringkali membaik, bisa dalam ya 2-3 kali kunjungan simptomnya sudah membaik. Tapi kalau kita tidak edukasi dengan baik, pasiennya akan berhenti minum obat dan itu bisa menjadi trigger acute heart failure. Dan kita bisa lihat kalau sudah terkena episode akut seperti itu, fungsi jantung itu perlahan-lahan akan menurun dan itu akan meningkatkan mortalitas. Ya, ini adalah klasifikasi dari acute heart failure yang secara hemodinamik kita bisa tentukan apakah pasiennya ada kongesti. Kalau dia ada kongesti, kita sebut sebagai wet, ya. Kalau tidak ada kongesti, kita sebut sebagai dry. Kemudian apakah ada hipoperfusi atau tidak? Kalau tidak ada hipoperfusi, kita sebut sebagai warm, dan kalau ada hipoperfusi, kita sebut sebagai cold. Ya, klasifikasi ini biasanya kita pakai untuk pendekatan klinis pada pasien-pasien dengan heart failure. Jadi apa tanda-tanda kongesti, misalnya adanya autopnea, adanya peningkatan CVP, adanya hepatomegali, kemudian adanya bronki di basal, itu tanda-tanda kongestinya positif. Kalau dia ada tanda kongesti tapi perfusinya masih baik, ya, kita sebut sebagai klasifikasi warm and rest. Dan sebagian besar pasien-pasien gagal jantung akut itu biasanya masuk pada kondisi warm and rest. Kalau dia terlambat ditangani atau infarknya luas seperti itu, dia bisa jatuh ada cold and rest atau kita sebut sebagai cardiogenic shock. Ya. Tapi klasifikasi ini tidak terlalu praktis, ya. Jadi kita bisa menentukan mana pasien-pasien yang memang membutuhkan terapi diuretik, mana yang membutuhkan terapi stroke, kita bisa gunakan. Ya. Yang lebih banyak digunakan adalah klasifikasi yang ini, ya, yang berdasarkan reputasi klinis. Apakah pasiennya mengalami acute decompensated heart failure, ya? Itu biasanya terjadi karena LV dysfunction, ya, sehingga terapi utamanya adalah diuretik dan drop yang mempertahankan hubungannya, atau pasiennya mengalami acute pulmonary edema, ya, bisa disebabkan karena peningkatan alun atau ventricular dysfunction yang memburuk cepat pada pasien-pasien infak, ya, dan ini tentunya memerlukan
menggunakan diuretik dan antiplatelet, ya. Atau pasiennya mengalami isolated right heart failure, hanya pada pasien-pasien dengan pulmonary embolism, ya. Kalau seperti itu mungkin kita perlu inotrop, ya, paling tidak untuk mempertahankan hemodinamiknya dan kalau ada domestik kita berikan. Sedangkan pada pasien-pasien dengan cardiac shock, ya, pasien-pasien dengan infak yang luas seperti itu, barangkali kita membutuhkan inotrop dan vasopresor atau renal replacement therapy, ya, untuk jangka pendek, ya, atau kita gunakan chemical circulatory support, ya, untuk sementara mempertahankan mungkin. Jadi ini mungkin yang lebih sering kita gunakan dalam mengatasi pasien-pasien dengan acute heart failure. Bagaimana diagnostik workup-nya untuk onset acute heart failure? Ya, biasanya selalu dimulai dari history pasien. Ya, memang ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dianjurkan untuk pemeriksaan pasien-pasien dengan acute heart failure. Tapi tetap pemeriksaan fisik dan anamnesis yang teliti itu mungkin lebih bermanfaat, ya, terutama di kita, ya, karena pemeriksaan penunjang itu tidak selalu tersedia, ya. Walaupun berdasarkan protokol selalu disarankan kita menggunakan pemeriksaan natrium peptide, ya, untuk pasien-pasien natrium. Kalau tidak, selama episode pasien ini didiagnosis ada satu kali pemeriksaan untuk itu, ya. Tapi kalau tidak ada, ya, kita harus bisa berdasarkan pemeriksaan penunjang, ya. Memang nanti refleks ini akan menentukan apakah pasien memang acute heart failure atau dia justru bukan acute heart failure. Utamanya nanti refleks ini adalah untuk menyingkirkan sebetulnya, ya, untuk merule pasien-pasien ini bukan pasien-pasien heart failure. Walaupun pada mulanya diperkenalkan yang nanti refleks ini adalah untuk volume rumah sakit di mana emergensinya sangat sibuk, dokternya sangat sedikit, ya. Jadi setiap pasien sesak nafas periksa probenpen seperti itu, ya. Begitu ada probenpennya normal, berarti dia bukan problem kardiak. Jadi itu awalnya, tapi kemudian dijadikan sebagai salah satu protokol yang memang dianjurkan untuk secara aktif merubah pasien-pasien dengan acute heart failure. Ya, ini yang satu yang utama yang kita gunakan untuk mendiagnosis acute heart failure, itu sebenarnya dari pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kadang-kadang anamnesis agak sulit, ya, biasanya pasiennya sesak, mungkin kita lakukan anamnesis seperti itu. Tapi kita bisa lihat dari pemeriksaan fisiknya, ya, kita bisa lihat pasien-pasien dengan, terutama dengan biasanya reduksi dengan bulu-bulu, ya, kita akan lihat tanda-tanda dari acute heart failure berupa itu, ya, kemudian adanya renal atau pleural effusion, ya, karena kita temukan ya, kalau kita temukan adanya S3 atau B2 yang keras, mungkin itu salah satu indikasi bahwa pasiennya mengalami gerakan jantung. Walaupun sebetulnya kalau dia predominannya adalah hipotensi, mungkin pasiennya lebih cenderung untuk jantung, kemudian metastasi seperti itu, ya. Jadi ini tanda-tanda yang harus dikenal pada pasien-pasien heart failure, ya. Kadang-kadang juga pasien mengeluh gangguan tidur seperti itu. Itu juga jadi salah satu tanda dari pasien-pasien gagal jantung. Ya, kita bisa lihat di sini untuk pemeriksaan fisik yang bisa jadi patokan adalah adanya peningkatan BPP, itu mungkin lebih akurat dalam mendiagnosis, ya. Kemudian adanya ya. Ya, ini diagnosisnya kita bisa menggunakan EKG,
X-ray, biomarker atau ekokardiogram. Ini waktunya kan 10 menit lagi ya? 30 menit? Iya, 10 menit lagi. Ya, EKG pemeriksaan X-ray itu sebetulnya digunakan untuk mencari alternatif diagnosis dari penyebab sesak nafasnya. Ya, tapi secara spesifik pada pasien yang apabila mungkin kita temukan adanya gangguan koleksi paru, kardiomegalit, fusion, itu kita mungkin bisa mengarahkan pada diagnosis penyebab dari akut paru. Ya. Tapi sebenarnya lebih bermanfaat untuk mempertimbangkan yang banding, ya, misalnya kita temukan pneumonia seperti itu, jadi diagnosis banding dari penyebab keluhan. EKG sebetulnya mempunyai peran yang krusial, ya, karena pada pasien-pasien dengan akut heart failure jarang sekali kita temukan EKG yang normal, ya. Jadi kalau misalnya EKG yang normal, ini kita bisa memprediksi kemungkinan besar pasien ini bukan akut heart failure, ya. EKG juga penting dalam diagnosis kira-kira presentasinya, misalnya ada akut infark, akut pulmoner emboli atau adanya anuran. Kita bisa lihat di sini, ya, gambaran akut pulmoner emboli. Kita bisa lihat di S1, E3, D3, kita lihat di sini, ya. Nah, ini ada populasi, kita bisa lihat di sini. Ini mungkin menjadi trigger dari akut heart failure-nya, ya. Atau adanya infark, ya. Ya, laboratorium tes walaupun sebetulnya dianjurkan pergerakan itu beberapa pemeriksaan penunjang yang secara rutin dilakukan, tapi sebetulnya kita harus lihat juga indikasinya. Kita tahu bahwa dalam BPJS ini pemeriksaan penunjang itu terbatas. Jadi kita lihat harus dilihat secara klinis dan pemeriksaan penunjang sudah ada, apa yang perlu kita lakukan. Ya, mungkin kalau pemeriksaan seperti troponin yang harus sesuai dengan indikasinya, ya. Pemeriksaan di diamond kita harus lihat bagaimana kondisinya. Ya, walaupun kalau kita lihat di beberapa rumah sakit, ya di rumah sakit di luar, mungkin ini semua begitu masuk emergency semua diperiksa, ya. Walaupun tidak ada indikasi yang jelas ke arah itu, tapi memang protokol itu digunakan, ya. Ya, kemudian tadi sudah saya sebutkan, ya, hasil perspektif adalah untuk rule out terutama. Itu pentingnya, ya, apa penyebab sesaknya. Ya, kalau misalnya probensi kurang dari 300 atau BNP kurang dari 100, kita bisa rule out penyebab dari kardiak, ya. Ya, tapi NT-proBNP tentunya bukan sesuatu yang mutlak, ya, sesuatu yang bisa betul-betul diandalkan. Ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Kadang-kadang NT-proBNP itu tinggi, tapi ternyata penyebabnya bukan dari heart failure, atau pasien-pasien sepsis, pasien stroke, pasien-pasien dengan PKOK, pulmonary disease itu juga bisa menyebabkan kenaikan dari NT-proBNP. Jadi tetap kita harus evaluasi, ya. Jadi sekali lagi NT-proBNP memang penting untuk follow up, tapi lebih penting untuk rule out pasien-pasien dengan akut heart failure. Ya, kemudian untuk ekokardiografi terutama kita kerjakan pada pasien-pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil atau adanya kecurigaan gangguan struktural yang life threatening, ya. Ini memang perlu melakukan pemeriksaan eko. Kita bisa lihat, ya, ini mungkin nanti kita akan coba kursus untuk ekokardiografi pada akut heart failure, ya, untuk menilai hemodinamiknya. Jadi kita temukan adanya lebih lain, ya, untuk adanya ya. Ya, jadi untuk diagnosis itu biasanya bersamaan dengan treatment, ya. Jadi untuk pasien-pasien akut itu kita lihat apakah anamnesis dan pemeriksaan kritiknya mengarahkan ke
diagnosis acute heart failure sambil kita berikan terapi. Kadang-kadang kalau pasien tersebut berespon dengan terapi, diagnosis acute heart failure itu kita lebih condong untuk mengejar diagnosis tersebut, ya. Jadi karena waktunya yang singkat, diagnosis itu harus dilakukan dengan cepat, kemudian diikuti oleh tindakan yang segera. Ya, misalnya pada pasien infak, kita tidak perlu menunggu pemeriksaan yang lengkap, kita bisa langsung dorong ke cath kalau pasiennya mengalami acute heart failure dan acute myocardial infarction setelah kondisinya diatasi. Ya, jadi pada episode di rumah sakit pertama kali pasien datang dengan acute heart failure ada tentukan apakah pasiennya mengalami cardiac shock atau failure. Kalau pasiennya mengalami cardiac shock atau failure, maka itu yang harus diatasi. Cardiac shock itu bukan hanya hipotensi, tapi harus disertai dengan hipoperfusi. Ya, jadi lihat tanda-tanda hipoperfusi organ, dia kesadarannya, dia mulai berkabut, dia produksi urinnya ini menurun, dia dingin, itu tanda hipoperfusi. Jadi hipotensi, hipoperfusi itu sebagai shock. Ini bukan respon. Sedangkan respiratory failure kita bisa lihat dari darah, ya. Itu yang pertama kali harus dideteksi. Ya. Kemudian langkah kedua adalah kalau beberapa literatur selalu menyebutkan bahwa eksklusi dahulu menyebabkan acute coronary syndrome. Itu yang pertama eksklusinya, karena dia merupakan penyebab banyak dari acute heart failure. Ya. Jadi kita bisa lihat kalau untuk pasien-pasien ACS ketika EKG besar, ya, kemudian X-ray, echo dan ultrasound untuk menentukan apakah pasien ini mengalami episode dari acute heart failure. Jadi kita bisa lihat, ya, ada swinging cardiac outlier ini, ya, yang kontaknya itu berfluktuasi, ya. Ini menunjukkan adanya effusi dari kardia. Ya. Ini kita bisa lihat aksisnya bergeser ke kanan. Ya. Ini mungkin suatu pulmonary embolism. Ya. Jadi EKG, X-ray, echo dan ultrasound itu bisa membantu kita untuk mendeteksi penyebab dari acute heart failure. Ya. Kalau dia dengan ACS, tentunya kita harus lakukan CCI, dan kalau kita emergency segera turunkan tekanan darahnya. Ya, idealnya pakai nitrat, tentunya itu perlu persiapan, ya. Jadi kadang-kadang kita gunakan nitrat sublimual, itu kan mudah didapat. Ya. Kalau pasiennya kita duga hipertensi emergency dengan acute heart failure, berikan nitrat sublimual sambil menunggu diberikannya nitrat drip. Ya, jadi jangan tunggu nitratnya tersedia, berikan saja. Karena beberapa kali itu banyak membantu. Ya, kalau hasilnya tentunya kita atasi. Kalau itu problem tentunya ke bagian dak, ya, pulmonary emboli kita bisa lakukan pemolisis. Ya, ini untuk penggunaan diuretik pada pasien-pasien dengan acute heart failure. Ya, kalau pasiennya belum pernah menggunakan diuretik, kita bisa menggunakan inisial dose dari furosemidnya 20 sampai 40 mg. Kalau dia sudah pernah menggunakan diuretik, dosis harus double, ya. Misalnya dia menggunakan 40 mg, kita inisial dosisnya itu paling tidak 80 mg, ya. Kemudian angka urin outputnya, ya. Kalau urin outputnya lebih dari 1,5 sampai 2 kg per jam, maka itu adekuat. Tapi kalau tidak, maka kita harus double dose dari kalau perlu dikombinasi, ya, kita punya tiazin, kita punya tolvaptan, tapi mungkin satu waktu belum. Ya, tapi ini bisa melakukan kombinasi diuretik untuk memperbaiki urin. Kalau kemudian tidak berespon dengan kemudian diuretik, maka segera lakukan renal terapi.
renal tersebut terapi walaupun tidak memperbaiki prognosis pada jangka panjang, tapi dia memperbaiki lama perawatan di rumah sakit. Makin cepat renal terapi, intensif perawatan di. Nah, ini adalah goals dari terapi acute heart failure. Kalau di ruangan emergency, ruangan ICU, ruangan CICU itu targetnya adalah memperbaiki hemodinamik, terutama pada pasien-pasien yang memang akut heart failure yang belum mendapat terapi. Memperbaiki oksigenasi, memperbaiki simptom, ya, mengurangi kerusakan kardiak dan hemodinamik. Itu juga harus dipantau. Jadi kalau memang ada ACS seperti itu, sudah lakukan kateterisasi, sudah lakukan intervensi, ya. Kemudian mencegah adanya thromboembolism. Jadi kita tahu pada pasien-pasien heart failure itu berisiko untuk mengalami venous thromboembolism. Jadi kita harus berikan profilaksis buat PTE, ya. Kemudian mempersingkat perawatan di ruang ICU. Ini target di emergency, ya. Tidak bisa lihat di sini. Obat-obatan sebetulnya sih tidak perlu segera diinisiasi di emergency, ya. Kita bisa GDMT-nya itu di ruang. Nah, intermediate targetnya adalah tentunya mengontrol kongesti dan memulai terapi GDMT untuk melalui, ya. Jadi harus dievaluasi sebelum pulang apakah hemodinamik stabil dan 24 jam sudah tidak ada kongesti, ya, sudah dimulai GDMT dan gimana planningnya untuk di luar rumah sakit. Ya, jadi pasien-pasien dengan acute heart failure itu harus berisiko tinggi kemudian mengalami kematian beberapa hari setelah pasiennya keluar dari rumah sakit. Karena itu pasien tidak harus dilanjutkan kontrol dalam 1 minggu atau 2 minggu setelah pulang, yang untuk mengevaluasi apakah pasien tersebut stabil atau tidak. Ya, tentunya dilihat kongestinya pada saat kontrol, ya, difiltrasi obat-obatannya, ya, edukasi, rehabilitasi itu akan memperbaiki outcome-nya. Ya, kemudian manajemen untuk heart failure dioptimalkan, ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa pasien-pasien dengan heart failure itu adalah pasien-pasien ini ya public health problem, jadi pasien-pasien yang memang insidensinya makin hari makin meningkat, ya. Kemudian itu membebani juga pelayanan kesehatan di daerah, ya, dan itu berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi, ya. Rehospitalisasi pasien-pasien dengan acute heart failure itu akan memperburuk prognosis, sehingga kita harus usahakan optimal mungkin agar pasien tersebut bisa lebih stabil, ya. Dan kalau dia masuk rumah sakit harus ditangani dengan cepat sehingga dampaknya pada terutama pada kardiak dan pada renal itu tidak besar, ya. Jadi untuk evaluasi tentunya kita bisa lihat dari clinical profile dan statusnya, ya. Dan secara komprehensif pasien-pasien acute heart failure itu harus ditangani di rumah sakit, discharge, dan ada pasien-pasien kronik yang akan dibahas oleh dokter. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.